اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran dari Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang selanjutnya, dan ini adalah bab yang ketiga dari Kitab Tauhid. Kata beliau rahimahullahu taala, babun man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Bab man haqqaqat tauhid, siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, yakni maksudnya akan masuk surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Apa maknanya mewujudkan atau merealisasikan tauhid? Iya. Merealisasikan tauhid atau mewujudkan tauhid maknanya adalah takhlisuhu, memurnikan tauhid dari segala kotoran-kotoran yang bisa membatalkan tauhid, baik berupa kesyirikan, kebid'ahan, ataukah kemaksiatan. Nah, kesyirikan dengan berbagai macam jenisnya, demikian pula kebid'ahan dengan beragam bentuknya, dan kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Iya. Maka orang yang dikatakan mentahqiq tauhid, mewujudkan dan merealisasikan tauhid, tatkala dia memurnikan tauhid tersebut, dia murnikan dari segala yang mengotori kemurnian tauhid, dari tiga hal, yaitu kesyirikan, dan ini yang paling utama, yang paling besarnya, kemudian kebid'ahan, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap Kitab Tauhid, bahwa tahqiqut tauhid, seseorang dikatakan mewujudkan tauhid itu, yakni memurnikan tauhid, yarji'u ila thalathati asya, itu kembali kepada tiga hal. Al-awwalu tarkus syirik, yang pertama kata beliau adalah meninggalkan kesyirikan. Seorang tidak mungkin bisa mewujudkan tauhid, memurnikan tauhid, kecuali dengan meninggalkan kesyirikan bi anwa'ihi, dengan berbagai macam jenisnya, al-akbar wal asghar wal khafi, baik itu syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Ini yang pertama. Wasani, dan yang kedua kata beliau, tarkul bid'ah, meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah bi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya. Wasalis tarkul ma'asi, dan yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat bi anwa'iha, dengan berbagai macam jenisnya.
Iya. Maka ya, seseorang dikatakan memurnikan tauhid dengan mengumpulkan atau menjauhi 3 macam perkara ini. Yang paling pokoknya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebid'ahan, itu yang kedua, dan kemaksiatan kepada Allah. Iya, adapun syirik ini dia bisa membatalkan tauhid secara total, ya, dan bisa menghabiskan nilai tauhid pada diri seseorang. Berbeda dengan bid'ah dan maksiat kepada Allah. Adapun bid'ah dan maksiat, kalau bid'ahnya tidak sampai mengantarkan dia kepada kekafiran, karena bid'ah itu juga terbagi 2. Ada bid'atun mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, dan ada bid'atun ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak mengkafirkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang tidak mengkafirkan. Nah, bid'ah yang tidak mengkafirkan ini bisa menafikan, ya, kesempurnaan yang wajib yang ada pada tauhid. Sementara kemaksiatan kepada Allah ini bisa, ya, mencacati nilai-nilai tauhid dan mengurangi pahala yang ada pada tauhid. Nah, maka seorang yang mentahqiq tauhid, sebagaimana di dalam judul bab ini, babu man haqqaqa tauhid, bahwa orang yang dikatakan mentahqiq tauhid manakala dia memurnikan tauhidnya dari 3 macam dosa yang diharamkan di dalam agama, yaitu dari kesyirikan, kemudian dari kebid'ahan, dan yang terakhir dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Saleh mengatakan bahwa tahqiqut tauhid, seseorang dikatakan mentahqiq tauhid, ya, memurnikan tauhid, yaitu tatkala dia memurnikan 2 kalimat syahadat yang menjadi persaksian keislamannya. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sebab pada syahadat yang pertama, la ilaha illallah, maka di dalamnya seseorang mewujudkan tauhid dengan menafikan segala bentuk yang disembah selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia mentahqiq tauhid, di mana dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pengamalan dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati segala yang beliau perintahkan, menjauhi segala yang beliau larang, membenarkan segala yang beliau beritakan, dan tidak beribadah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka demikianlah orang yang mentahqiq tauhid itu, tatkala dia merealisasikan tauhidnya, mewujudkan tauhidnya dengan cara memurnikan tauhid tersebut dari segala yang bisa mengotorinya. Nah, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab Tauhid I'anatul Mustafid, beliau menyebutkan bahwasanya, ya, seseorang yang mentahqiq tauhid, ya, dan telah mencapai derajat kemuliaan yaitu masuk surga tanpa hisab, ya, maka mereka ini terkadang berada pada tingkatan yang berbeda. Nah, karena orang yang bertauhid itu tidak berada pada satu tingkatan. Ada tingkatan yang selamat dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak bisa selamat dari berbagai dosa dan maksiat.
yang di bawah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia muwahhidin, tergolong orang yang bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, tetapi dia masih terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini martabat yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu mereka yang selamat dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, kemudian juga selamat dari kemaksiatan kepada Allah dan kebid'ahan. Nah, dan orang seperti ini dia bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia sempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, maka orang yang seperti inilah yang digolongkan sebagai al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan oleh Allah, atau dikatakan as-sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, golongan yang kedua inilah yang paling mulianya, yang dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Walaupun bukan syaratnya orang yang seperti ini maksum dari dosa. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi dia bebas dari kesyirikan dan kemaksiatan. Maksudnya tatkala dia jatuh dalam kemaksiatan, karena orang tidak ada yang selamat dari kemaksiatan, tidak ada yang selamat dari dosa. Tetapi orang ini ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia segera bertaubat dan tidak terus-menerus berada di dalamnya. Nah, orang yang seperti ini sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena kata Nabi SAW, at-taibu anid dambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, jadi dia terkadang jatuh dalam dosa, tetapi dia segera bertaubat dan tidak terus-menerus berada di dalamnya. Bukan artinya dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali, karena tidak ada manusia yang seperti itu. Tetapi maksudnya dia jatuh dalam dosa, namun segera bertaubat dan segera memperbaiki dirinya. Segera bertaubat dan segera memperbaiki dirinya. Maka orang yang seperti inilah, ya, dari mereka yang akan digolongkan ke dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab, berada pada derajat yang tertinggi dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya, pada awal kali pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sebagian ulama menyebutkan, ya, bahwa seseorang yang bertauhid dan mewujudkan nilai-nilai tauhid, ya, mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ya, golongan yang pertama yaitu mereka yang mentahqiq tauhid, mewujudkan perkara-perkara yang wajib, ya. Dan ini adalah derajatnya al-muqtasidin, orang-orang yang pertengahan, yaitu mereka yang membersihkan diri-diri mereka dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjalankan segala ketaatan-ketaatan yang bersifat wajib dan meninggalkan segala bentuk keharaman. Meninggalkan segala bentuk keharaman. Apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, derajat al-muqtasidin. Kemudian yang kedua, tahqiqul mustahab, bentuk perwujudan tauhid, ya, dalam bentuk amalan-amalan yang disunnahkan. Nah, ini dah derajatnya as-sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka bukan hanya menjalankan perkara yang wajib, tetapi juga mereka menegakkan dan menjalankan ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah. Yang perlu diketahui bahwa amalan-amalan di dalam Islam, seseorang melakukan kewajiban, mengamalkan yang sunnah, itu dari perwujudan nilai tauhid. Dari perwujudan nilai-nilai tauhid yang akan semakin menyempurnakan tauhidnya. Semakin menyempurnakan tauhidnya. Ya, maka ini derajat yang paling tinggi, yaitu mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bukan hanya perkara haram yang dia tinggalkan, tetapi yang makruh-makruh juga dia tinggalkan. Bukan hanya yang wajib dia kerjakan, tetapi yang sunnah-sunnah juga dia kerjakan.
Nah, sebagaimana yang makruh dia tinggalkan. Iya. Dan ada derajat yang paling rendah, tetapi masih dalam golongan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Ya, yaitu mereka ya yang jatuh ke dalam perbuatan dosa, terkadang lalai dari kewajiban, namun tauhidnya masih bagus. Tauhidnya masih bagus. Nah, orang yang seperti ini yang dikatakan zalimun li nafsih, orang yang menzolimi dirinya sendiri. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka mereka terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsih. Di antara mereka ada yang menzolimi dirinya sendiri. Ini yang jatuh dalam keharaman, melalaikan kewajiban. Wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Yang pertengahan yang menjalankan kewajiban, meninggalkan segala yang diharamkan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, golongan yang ketiga, mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, bukan hanya kewajiban dia jalankan, tetapi yang sunnah-sunnah juga. Bukan hanya keharaman yang dia tinggalkan, tetapi yang makruh-makruh juga dia tinggalkan. Ya. Nah, ingat 3 golongan ini, zalimun li nafsih, wa muqtasid, wa sabiqun bil khairat, yang disebut dalam surat Fatir ayat 32, seluruhnya masuk surga. Seluruhnya masuk surga karena mereka dari kalangan muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Nah, terus bagaimana yang menzolimi dirinya? Apakah dia juga masuk surga? Nah, dia pun akan masuk surga. Akan tetapi masuk surganya terkadang ya, dia harus melalui proses dulu. Ya, sebelum dia masuk surga, boleh jadi dia disiksa dulu di dalam api neraka. Namun pada akhirnya karena dia bertauhid, pasti akan masuk surga. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka bab ini ya, beliau sebutkan man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan, mewujudkan tauhid, yaitu yang memurnikan tauhidnya, balasannya dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, sebenarnya bab ini sebagai penyempurna dari bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kan disebutkan bab keutamaan tauhid, bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus karenanya. Nah, ternyata pada bab yang ketiga ini juga masih dalam penyebutan keutamaan tauhid. Dan dari keutamaannya yang paling besar ya, bahwa orang yang bertauhid akan bisa menyebabkan ia masuk surga tanpa hisab. Ya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, orang yang berada di hari kiamat nanti, ya, ada beberapa jenis manusia yang dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya amalannya tidak dihisab. Siapa mereka ini? Ya, golongan yang pertama yang tidak dihisab. Nah, inilah yang disebutkan di dalam bab ini yang tadi kita paparkan. Selama dia masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan masuknya dia ke dalam surga bisa dalam derajat yang termulia, yaitu tanpa hisab. Karena seperti yang pernah kita jelaskan bahwa orang yang masuk surga itu tidak seluruhnya tanpa hisab. Ada yang masuk surga harus melalui proses hisab, ya kan? Setelah dihisab, ditimbang amal perbuatannya, ternyata kebaikannya lebih berat, maka dia masuk surga. Ada yang dihisab, ya, tapi karena kebaikannya lebih ringan, maka dia masuk neraka dulu. Tapi karena masih ada iman, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ada manusia lain yang juga tanpa hisab, yaitu golongan al-kuffar, orang-orang kafir. Mereka juga tanpa hisab. Apa maksudnya orang kafir tanpa hisab? Ya, karena orang kafir tidak ada amal kebaikannya, ya kan? Ada enggak kebaikannya orang kafir? Kalau di dunia mungkin ada. Dia melakukan amal kebaikan, mungkin dia suka menolong orang.
tetapi balasannya hanya di dunia saja. Sementara di akhirat kebaikannya tidak ada. Sehingga apa yang mau ditimbang orang kafir kalau dia meninggal? Nah, karena kebaikannya tidak ada. Nah, sehingga mereka pun tanpa hisab. Tapi tanpa hisab masuk neraka. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang kafir, amalan mereka wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, ya, dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Dan Allah mengatakan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menegakkan bagi mereka orang-orang kafir timbangan pada hari kiamat. Jadi orang kafir tidak ditimbang lagi. Apa yang mau ditimbang kalau tidak ada kebaikannya? Ya kan? Orang-orang kafir tidak ada kebaikannya. Walaupun dia melakukan amal kebaikan di dunia ini, ya, seperti tadi suka menolong, ya, atau suka membantu orang, tetapi amal kebaikannya tidak ada perhitungannya nanti pada hari kiamat, karena dia telah berbuat kekufuran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Jadi orang yang nanti di akhirat, ya, amalannya atau pahalanya, ya, atau perbuatannya tanpa hisab, itu bukan hanya dari kalangan orang-orang yang beriman saja. Orang kafir juga tanpa hisab, tapi dia tanpa hisab masuk neraka. Sementara orang yang beriman tanpa hisab masuk ke dalam surga. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Man haqqaqat tauhid. Orang yang mentahqiq, yang merealisasikan, mewujudkan, memurnikan tauhid itu dari segala kotoran-kotoran yang menghinggapinya, terutama dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kebid'ahan dan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau di sini membawakan bab ini, ya, yaitu barang siapa yang memurnikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, ya. Tanpa hisab maksudnya tanpa perhitungan amalannya. Karena dia langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada dosa yang pernah dia lakukan, maka dosa-dosa tersebut terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan syarat orang yang mentahqiq tauhid tersebut, orang yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid setelah dia meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka hendaknya dia lakukan hal tersebut didasari dengan 3 perkara. Yang pertama, didasari dengan ilmu. Iya. Nah, tidak mungkin seseorang bisa mewujudkan sesuatu sebelum mengilmuinya. Apa yang dia mau wujudkan, apa yang dia mau realisasikan, apa yang dia mau murnikan, dalam keadaan dia tidak tahu ilmunya. Nah, maka dia harus tahu ilmunya dulu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat 19. Yang kedua, al-i'tiqad, meyakininya, harus teryakini. Nah, kalau dia tahu ilmunya tapi tidak diyakini, percuma. Ya, dia tahu ilmunya tapi dia tidak yakini. Sebagaimana keadaan orang-orang musyrikin di zaman Nabi. Orang musyrikin di zaman Nabi, jangan kira mereka tidak tahu ilmunya la ilaha illallah. Mereka sangat tahu. Sampai-sampai ketika disuruh mengucapkan itu, pengingkaran mereka, ya, sebagaimana yang disinyalir dalam Al-Quran di surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadala syai'un ujab. Perhatikan, ini jawaban orang musyrikin ketika disuruh ngucapin la ilaha illallah. Kan disuruh ngucapin la ilaha illallah. Orang musyrikin jawab, apakah dia Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Sesungguhnya ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa mereka jawab begitu? Karena saking pahamnya mereka dengan la ilaha illallah. Konsekuensinya harus mereka tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Ya kan?
Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka katakan begitu. Apakah dia ini ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu saja? Ini hal yang menakjubkan ini. Hal yang sangat mengherankan ini. Ya, karena orang musyrikin kan sesembahannya banyak. Ada 360 berhala. 360 sesembahan yang mereka harus sembah. Itu ada di sekitar Ka'bah. Ya, makanya Tuhannya orang-orang musyrikin harus ngantri kalau mau disembah sama mereka. Nah, harus ngantri dulu. Nah, mungkin satu hari menyembah 360, ya kan? Nah, jadi harus antri dulu. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, ya, ketika lewat salah seorang musyrik yang bernama Husain, ya, ketika itu masih musyrik, kemudian dia masuk Islam. Rasul tanya kepada dia, "Wahai Husain, berapa sesembahan yang kau sembah pada hari ini?" Nah, karena Nabi tahu tidak mungkin dia sembah 360, ya kan? Nah, kata Husain ketika itu, yang ku sembah 7 orang. Apa 7 sesembahan? Hari ini yang ku sembah 7. 1 di atas langit, 6 ada di bumi. 1 di atas langit katanya, 6 ada di bumi. 6 yang ada di bumi itu ya sesembahannya, mungkin Lata, Hubal, Manat, dan seterusnya. Yang di atas langit siapa? Hah? Siapa kira-kira maksudnya Husain ini di atas langit? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang musyrikin aja meyakini Allah di mana? Di atas langit. Nah, ya aneh kalau sekarang ada orang-orang yang tidak meyakini Allah di atas langit. Nah, jadi orang-orang musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sebagaimana yang kita sebutkan perbedaan dengan musyrik, antara musyrik dengan kafir, ya kan? Kalau musyrik itu dia sembah Allah, tetapi selain Allah ia juga. Nah, orang musyrikin meyakini Allah itu sesembahan yang terbesar. Iya, sesembahan yang terbesar. Bahkan mereka tidak memaksudkan menyembah berhala-berhala mereka itu kecuali agar bisa sampai kepada Allah. Ucapan mereka itu di dalam Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah ini sesembahan-sesembahan ini kecuali agar mereka ini bisa menyampaikan maksud kami kepada Allah. Jadi maksudnya supaya bisa kepada sesembahan yang tertinggi. Jadi orang musyrikin pun paham, ya, sesembahan tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka pun terkadang memperhamba kepada Allah, ya kan? Ada sebagian mereka yang bernama Abdullah juga. Ya, padahal orang musyrik namanya Abdullah. Nah, orang musyrikin sekarang mana ada yang bernama Abdullah? Ya, orang musyrikin dulu, ya, saking pahamnya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan terbesar, ya, menurut mereka pun menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syiriknya mereka tatkala mereka menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Baik. Maka ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, ya, ilmu, yang kedua keyakinan, dan yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Ya, ketundukan. Ya, kalau sekedar ditahu, sekedar diyakini tapi tidak tunduk, percuma juga. Ya, ketundukan di sini bisa kita lakukan dengan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi tauhid itu. Ya. Kalau dia cuman saya yakin, saya tahu ilmunya dan saya yakin, tapi tidak beramal, tidak tunduk dengan perintah-perintah Allah, juga percuma. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka pun menyombongkan diri. Wa yaquluna, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita karena seorang penyair gila? Lihat, disuruh ucapkan la ilaha illallah, jawabannya ini. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita? Iya, karena penyair gila ini, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juluki dengan penyair gila. Lihat, orang musyrikin paham kan apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu. Jadi kalau mereka ucapin la ilaha illallah, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, tidak boleh disembah itu. Iya. Nah, sehingga dari sini la ilaha illallah itu bukan sekedar bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta, pengatur
penguasa selain Allah. Itu masih kurang makna tersebut kalau diartikan kepada makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu lebih daripada itu. Bukan hanya pencipta, pengatur, atau penguasa, tetapi yang disembah dengan hak, yang disembah dengan benar. Itu makna dari kandungan la ilaha illallah. Makanya ya, ketika kita memaknakan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah. Masih ada yang kurang di situ. Tidak ada Tuhan yang patut disembah atau yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah. Sebab kalau sekedar Tuhan, orang musyrikin juga mengakui Tuhan mereka adalah Allah. Dalam pengertian mereka yakin pencipta itu Allah, yang menguasai itu Allah, yang mengatur itu Allah. Ya kan? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Tanya orang musyrikin. Jawabannya mantap, Allah pencipta langit dan bumi. Berarti orang musyrikin meyakini Allah sang pencipta. Dalam ayat yang lain, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Jika kau tanya kepada orang musyrikin, siapa pengatur segala urusan? Orang musyrikin menjawab, Allah pengatur segala urusan. Itu jawabannya orang musyrikin. Berarti mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur dan penguasa. Nah, tetapi yang mereka tidak yakini Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang hak. Nah, itu mereka tidak mau. Nah, mereka juga menyembah Allah tapi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala juga. Baik. Maka ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang mentahqiq tauhid, mewujudkan dan merealisasikan tauhid, maka dia butuh ilmu, keyakinan dan ketundukan ya terhadap tauhid yang dia jalankan dengan berbagai macam konsekuensinya, dari meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam penjelasan bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, beliau sebutkan 2 ayat dan 1 hadis terkait di dalam bab ini. Ayat yang pertama yang beliau sebutkan, ayat di dalam surat An-Nahl ayat 120. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan, dia adalah umat. Nanti akan kita jelaskan apa makna umat. Qanitan lillah, dia kunut kepada Allah, dia tunduk kepada Allah. Hanifan, dengan menjalankan agama yang lurus di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan. Surat An-Nahl ayat 120. Ini ayat pertama yang beliau sebutkan dalam tahqiq tauhid. Ya, di sini beliau gambarkan bahwa dari manusia yang paling utama yang mewujudkan dan merealisasikan tauhid adalah Nabi Ibrahim. Makanya sifat-sifat yang beliau sebutkan pada diri Nabi Ibrahim, inilah sifat orang yang mentahqiq tauhid itu, yang memurnikan tauhid itu. Nah, Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena seluruh para nabi setelah beliau itu berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Baik nabi dari kalangan Bani Israel, itu dari keturunannya Ishak, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, yang juga putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau mendapat gelar sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar siapa? Bapaknya seluruh manusia? Nabi Adam alaihissalam. Ada Abul Bashar yang kedua, bapaknya seluruh manusia yang kedua. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Itu Abul Bashar yang kedua. Nah, ya karena disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu menjadi bapak atau nenek moyang manusia yang kedua, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Nuh, ya kan?
Ketika itu Allah turunkan banjir, ya, yang konon katanya sampai menenggelamkan bumi ini seluruhnya. Sehingga tidak ada yang selamat di dunia ketika itu kecuali Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Nah, maka kita semua juga dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Makanya beliau digelari sebagai Abul Bashar As-Sani, bapaknya seluruh manusia, nenek moyangnya seluruh manusia yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam, setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalau Nabi Ibrahim, beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau juga punya julukan sebagai Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya, ini hebatnya Nabi Ibrahim ini, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Wa anittabi millata Ibrahima hanifa, dan ikutilah wahai Muhammad, perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agamanya, millahnya Nabi Ibrahim. Sampai Nabi kita disuruh, ya, untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Beliau juga punya gelar sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ar-Rahman, yang bergelar sebagai Al-Khalil, ya. Dari kalangan Nabi Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua, yaitu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih itu bukan sekedar habib, ya. Makanya keliru ya ketika seseorang menggelari Nabi SAW hanya sebatas dengan Habibullah. Itu masih kurang. Nabi derajatnya Khalilullah, dan derajat khullah itu lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Kalau mahabbah sekedar cinta, kalau khullah itu kecintaan yang lebih. Dan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW dan diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Khalilullah, bukan sekedar Habibullah. Sekarang kita dengarkan Nabi Muhammad itu Habibullah. Nah, beliau lebih tinggi dari itu, Khalilullah. Iya. Nah, Nabi Ibrahim juga Khalilullah ternyata. Iya. Ternyata beliau adalah Khalilullah alaihi salam. Kemudian beliau juga bergelar dari kalangan para nabi sebagai salah satu dari ulul azmi. Ya. Seorang nabi yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim ini kan luar biasa, cobaan-cobaan, ya, yang menghampiri beliau alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim itu sempat mau dibakar oleh kaumnya. Dalam kisahnya yang masyhur itu, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, menghancurkan patung-patung berhala-berhala, ya, kaumnya ketika itu, dan beliau menyisakan patung yang besar saja. Dan di situ beliau kalungkan kapak, ya, di patung yang paling besar itu. Datanglah kaumnya ini habis berburu, kemudian mendapati Tuhannya, kepalanya hilang semua, ya. Akhirnya mereka pun murka dan marah. Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini? Nah, mereka curiganya kepada Nabi Ibrahim, karena memang yang tidak ikut dalam rombongan itu cuma Nabi Ibrahim saja. Dipanggillah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian beliau pun disidang ketika itu, ya. Dan Nabi Ibrahim menampakkan hujahnya kepada orang-orang musyrikin itu, ya. Tapi mereka gelap mata, ya, tidak mau menerima hidayah. Akhirnya, ya, mereka pun ingin menghukum Nabi Ibrahim karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhannya. Ya, mereka kumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, disebutkan bahwa kayu bakar yang terkumpul itu sangat banyak sampai membentuk sebuah bukit yang besar. Makanya ketika mereka ingin menaruh Nabi Ibrahim ke dalam itu, mereka harus lempar dengan apa? Dengan ketapel besar supaya bisa Nabi Ibrahim masuk ke situ. Karena tidak bisa sudah masuk karena terlalu banyak kayu bakar yang terkumpul. Bayangkan. Nah, mereka lempar Nabi Ibrahim ke situ, ya, kemudian pada akhirnya dinyalakanlah api dan terjadilah apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman kepada nar, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak satupun kulitnya yang tersentuh oleh api. Iya.
Dan itu disaksikan oleh kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga sebagian mereka disebutkan ada yang beriman, tapi sebagian mereka ada yang tetap di atas kekufurannya. Lihat ini, tatkala dia menghadapi kaumnya, ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bukan hanya kaumnya, bapaknya sendiri, bapaknya Nabi Ibrahim juga ikut dalam kekafiran. Bahkan bapaknya yang memahat patung. Bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar. Nah, itu yang memahat patungnya itu. Nah, Nabi Ibrahim sudah menasihati bapaknya tentunya, tetapi hidayah lagi-lagi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beliau tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Iya, sehingga beliau meninggal, bapaknya Ibrahim meninggal di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat cobaan luar biasa terhadap kaumnya. Belum lagi tatkala Nabi Ibrahim ya alaihi salam mendapati anaknya ya, dalam kisahnya yang masyhur juga itu, Nabi Ismail kemudian harus disembelih. Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini cobaan berikutnya luar biasa. Ya kan, Nabi Ibrahim ya dalam keadaan beliau berpisah dengan Nabi Ismail dalam waktu yang sangat lama, dipertemukan oleh Allah. Senang sekali melihat Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa sebagai anak yang berbakti ya kepada kedua orang tuanya, taat lagi kepada Allah, dijadikan lagi sebagai nabi. Apa ndak senang hati Nabi Ibrahim ketika itu? Baru ketemu ya, malamnya sudah dimimpikan suruh sembelih Nabi Ismail putranya. Ini cobaan berikutnya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim itu ya mendapatkan cobaan bertubi-tubi. Tapi subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah perintahkan tidak mungkin jelek. Seluruhnya adalah kebaikan. Ya, dan beliau jalankan hal tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya hanya memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ingin melihat sekali lagi kekuatan imannya Nabi Ibrahim. Dan Allah gantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar, sebagaimana dalam kisah yang masyhur itu. Nah, maka dari sinilah beliau ya mendapatkan julukan sebagai apa? Nabi ulul azmi. Ya. Karena tingkat kesabarannya, ulul azmi itu maksudnya seorang nabi yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Nah, dan itu tidak ada ya pada nabi-nabi, pada seluruh para nabi kecuali 5 orang nabi saja. Salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ini orang yang bertauhid, bahkan dikatakan diberikan julukan sebagai Imamul Hunafa, imamnya orang-orang yang bertauhid. Tetapi bersamaan dengan itu, lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya Nabi Ibrahim, wajnubni, ya Allah jauhkanlah saya, wabaniya, dan anak keturunan saya, anak budal asnam, dari menyembah kepada berhala. Ini doanya Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim tidak lantas sombong ya, walaupun beliau orang yang bertauhid kemudian aman, syirik tidak akan dekat sama saya ya. Beliau tetap berdoa kepada Allah, ya Allah jauhkan saya. Bahkan tidak beliau sendiri, beliau ingat juga keturunannya dan keturunan saya ya Allah dari menyembah berhala. Subhanallah. Nah, ini pelajaran bagi kita ikhwani fillah bahwasanya seseorang tidak boleh aman dari kesyirikan. Tidak boleh merasa saya ini sudah ahlu sunnah, saya ini sudah salafi, tidak mungkin lagi jatuh dalam syirik. Oh saya sering ngaji kok. Tidak boleh merasa aman. Orang terkadang ya karena ketidaktahuannya ya, dari mempelajari tauhid dia bisa terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa sadar. Ya, makanya dari nasihat para ulama, jangan pernah berhenti mempelajari tauhid. Ya, kalau ada kajian-kajian tentang tauhid, hadiri dia, perkuat, perdalam tauhid itu. Nah, karena Nabi Ibrahim saja seorang yang paling kuat tauhidnya, tetapi masih berdoa kepada Allah supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala terkait dengan penjelasan dari ayat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.